Selamat sore, sahabat Walhi Kalimantan Tengah. Kembali lagi bersama kami, Walhi Kalimantan Tengah, dengan aku Ayu Kusuma Pertiwi. Hari ini kembali menjadi host IG Live Walhi Kalimantan Tengah. Bintang tamu kita udah hadir. Dan hari ini kita lagi di IG Live kami Walhi Kalimantan Tengah. Hai. Ya Kak, biar kami apain dulu. Hai Kak Winda. Jadi sempat minggu kemarin kita nggak live karena minggu kemarin itu lagi jumpa. Karena kemarin itu sempat break Idul Adha. Jadi kita balik lagi minggu ini IG Live Walhi Kalteng. Hari ini Kamis kita khusus akan mengundang bintang tamu. Nah, kali ini bintang tamu kita adalah Kak Winda, Margareta Winda Febiona Karotina, ya Kak? Ya, hai semuanya. Halo Ayu, gimana kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana Kak Winda? Sehat, meskipun persilakan sangat mencekam ya saat ini, banyak kawan-kawan kita yang tumbang karena corona. Iya, betul Kak. Makanya aku masih WFH sih. Kayaknya Kak Winda di SP nih. Iya dong. Kalau di rumah biasalah ada krucil ya yang kadang mengganggu, mengacaukan suasana. Biasanya gimana kalau makannya? Yang 70, 50, 30 atau 70, 30? Mas, Kenapa yuk? 50%, 50% gitu, 70%, 30%. Ya, 50%. Oh, gitu ya. Emang harus pinter-pinter kita sekarang sih, Kak. Betul. Karena situasi sangat nggak kondusif. Nah, ini Kak Winda udah hadir. Aku brief sebentar aja mungkin hari ini kita akan ngomongin apa sih. Nah, hari ini seperti judulnya. Jadi sebenarnya judulnya makan bang. Biasanya kan pukul 12, tapi karena tadi siang pukul 12 itu kita ada konferensi pers. Wow, ada buah juga ya, aku juga. Aku juga buah salak. Lokal. Ada rengginang, ada amplang, ada buah langsat ya. Oh, Buah langsat atau ini atau cuma pamerin Kak? pamerin dong. Oh, kali-kali aja kan? Ya, guys. Karena kita judulnya tuh makan bang Kak. Jadi kayak sebenarnya tuh kayak konsepnya bang gitu loh. Makanya sebenarnya jadwalnya itu jam 12 siang sekalian makan siang. Tapi karena siang ini kita nggak bisa, jadi kita untuk sore kita tetap makannya buah karena sore. Makan buah sore-sore. Salah aku masuk orang yang biasa kami. Ayo, keputus-putus gak yuk? Kayaknya sinyal di sini atau sinyal di tempatmu ya? Soalnya aku udah ganti password. Oh gitu ya. Padahal sinyal ke aku. Soalnya sinyal Apa passwordnya? aku baru ganti, makanya aku bilang tetap aja passwordnya itu. Kalau sayang bilang. 29. Kawinnya bagus kok. Oh iya. Nah jadi hari ini karena adalah Kawinda topik kita hari ini adalah perempuan, lingkungan dan Perjuangan. Ini aku mikirnya kayak yang sahabat SP aja sih. Tapi nanti yang ngejelasinnya kalau
SP kan sudah jadi anggota wali ya sekarang ya. Iya. Selamat SP. Selamat bergabung katanya kan. Gitu. Kita di keluarga untuk itulah kita SP. Karena SP ya bulan apa juga? Bulan Juni tanggalnya aku lupa. Pas apa ya? Nah, bulan Juni itu sudah diverifikasi dan secara resmi menjadi organisasi anggota wali kalian. Yeay. Selamat bergabung. Nah, jadi kayak gitu. Hari ini kita akan kepo-kepoin tentang SP Momot Menteng dan apa sih yang dilakukan SP sama ini dan apa yang mau ngapain aja dan lingkungan jualan. Kita akan mencoba menjawab itu sampai Ya. jadi kalau kawan-kawan ada pertanyaan kan kalau kalian oke, sebelum kita apa Oke, terima kasih. Suara Ayu putus-putus ke sini soalnya. Jadi saya harus kuping saya harus jadi panjang itu untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Ayu. Oke, nama saya Margareta Winda Febiana Karotina Borutarigan. Biasanya sih dipanggil Winda. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, Kalimantan Tengah. Nah, kalau bicara perkenalan, pasti saja saya akan memperkenalkan juga terkait SP itu apa sih? SP itu dulu saya ingat betul ketika pertama kali datang ke ibu-ibu memperkenalkan SP. Karena ibu-ibu tahunya itu SP itu adalah pengembang kue. SP. Jadi ada hal yang lucu dengan nama SP. Opalet gitu kan. Nah, setelah kita jelaskan ke ibu-ibu bahwa SP ini adalah sebuah organisasi perempuan yang tentunya juga fokus di isu perempuan, yang memiliki nilai-nilai yang tidak menyakiti perempuan tentunya dan mendukung gerakan perempuan gitu. Mereka jadi tertarik dengan diskusi-diskusi yang dibangun oleh SP terkait hak-hak perempuan, terkait kesetaraan, keadilan gender dan lain-lain. Nah, SP Mamut Menteng sendiri sebetulnya sudah ada di Kalimantan Tengah itu sejak tahun 2012. Namun memang belum mendirikan sebuah komunitas. Komunitas itu cabang ya, karena memang solidaritas perempuan ini ada di 11 wilayah, salah satunya di Kalimantan Tengah. Sama juga dengan Walhi ada sekretariat nasionalnya di Jakarta. Nah, SP juga ada di Jakarta di Pasar Minggu untuk sekretariat nasionalnya. Nah, SP Mamut Menteng sendiri sebetulnya baru didirikan, disahkan lah ya sebagai cabang, meskipun kerja-kerjanya sudah ada sejak tahun 2012, tapi memang proses untuk membentuk sebuah komunitas baru itu sangat panjang. Dari 2012 ini perjuangan untuk bagaimana kami di SP dan beberapa anggota mendirikan sebuah komunitas itu sangat panjang. Tahun 2019 barulah kami disahkan menjadi komunitas yang diberi nama SP Mamut Menteng. Yang ini juga penamaan dari SP Mamut Menteng juga lahir dari diskusi bersama perempuan-perempuan pemimpin di pedesaan, di kampung-kampung. Mamut Menteng artinya pantang mundur, gagah berani. Jadi mereka punya harapan solidaritas perempuan Mamut Menteng di Kalimantan Tengah ini
gagah berani untuk melawan ketidakadilan di Kalimantan Tengah gitu. Dan pantang mundur tentunya untuk terus bersuara, terus berjuang demi kedaulatan perempuan. Itu yang mendasari kenapa namanya SP Mamut Menteng, karena di berbagai wilayah memiliki nama-nama lain kayak SP Jogja, SP Kinasih, SP Aceh, Bungung Jempa gitu. Nah di Kalimantan Tengah itu ada SP Mamut Menteng. Begitu. Nah kemudian kerja-kerja SP dari tahun 2012 itu fokus pada perempuan dan lingkungan, perempuan dan sumber daya alam. Karena kalau bicara tentang lingkungan, pasti ada kaitannya dengan sumber daya alam, begitu. Ya memang sudah lama sih, dari tahun 2012 ya, fokus kerja, fokus isu juga masih setia di bicara dengan perempuan, lingkungan, perempuan dan sumber daya alam. Karena memang kalau misalkan kita menggali sejarah, kenapa kita penting untuk bicara lingkungan dan perempuan, penting untuk bicara tentang perempuan dan sumber daya alam, karena memang perempuan Dayak khususnya di Mentangai, saya tidak tahu di wilayah lain di Kalimantan Tengah, khususnya di Mentangai Hulu, yang dimana wilayah pengorganisasian SP ada di 5 desa, ada di Mentangai Hulu, Desa Kalumpang, Sai Ahas, Pulau Keladan, dan Katimpun. Nah, mereka sangat bergantung dengan hutan, mereka sangat bergantung dengan alam. Tentunya mereka juga sangat bergantung pada lingkungan sekitar untuk bagaimana berdaulat atas pangan, untuk bagaimana mereka menggunakan lahan, menggunakan hutan sebagai media untuk pemenuhan pangan keluarga. Itu sekilas perkenalan dulu ya dari SP Mamut Menteng dan dari saya. Nah tadi saya sudah bilang nama saya Margareta Winda Febiana Karodina Bolu Tarigan. Saya sudah menikah dan saya memiliki banyak anak. Itu saja perkenalan sementara dari saya dan SP sebagai anggota WALHI. Makasih Kak Indah. Suara kan seputus-putus Kak? Keputus-putus ya? Oh enggak, sekarang lancar. Udah Kak Winda lancar. Makasih Kak Winda. Jadi tadi di juga loh. Ini kita sambil ngomong ya namanya itu. Putus-putus yuk. Masa? Nah sekarang enggak. Tapi kalau Ayu panjang gitu hilang. Oh. Cepat ya. Oke. Nah, terima kasih ya. Atas perkenalannya. Tadi lebih banyak sih tentang SP-nya. Padahal mau kenal Kawinda lebih tahu. Jangan kalau nggak kenal maka tak sayang kan. Ya baiklah, saya ulang ya. Saya ulang perkenalannya. Benar apa? AB? B plus. Oke. B itu anaknya agak nyentrik. Oh, aku nyentrik apa enggak ya? Katanya ya. Oke. Kalau kita punya Instagram kan? Nama Instagramnya Kak? Ada nama Instagramnya Karotina Margareta atau Margareta Karotina ya. Margareta Karotina. saya kurang update di media sosial Instagram. Kadang-kadang saja saya lewat mampir gitu kan. Tapi kalau misalkan IG-nya SP tentunya aktif merepost kegiatan WALHI juga kan merepost gitu. Ayo, jadi kalau mau mohon izin sebentar, saya akan share alamat untuk pengambilan bahan makanan untuk yang positif COVID ya. Sebentar, 1 menit. Oke. Silakan.
Aku sambil bacain komentar. Ada Kak Etoy, halo Kak Etoy. Aku juga sayang Kak Etoy kok. Aduh, Banyak yang positif soalnya, aduh. halo. Jadi selamat. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan Prokes ya. selamat nih. Saya tinggal 1 menit sebentar saja ya, mengkoordinasikan. Itu Jadi pilihlah kalau kita ini sudah aman. yang jadi Sebentar. Oke, saya kembali. Mohon maaf karena apa namanya mau kirim makanan untuk kawan kami yang sedang isolasi mandiri, ada 2 tempat. Jadi koordinasi dengan kawan-kawan yang lain supaya segera diantar karena kasihan menunggu makanan. Ada 2 orang lagi positif. 3, 1 di 1 ruangan. Anaknya Pak Nur Hadi, Ibu Sri, itu juga lagi positif. Jadi kami harus suplai makanan, terus ngecek ke sana gitu. Jadi lumayan agak riuh berapa hari ini. Semoga kawan-kawan sekarang Iya. semangat. Amin, amin. Semoga kita semua sehat ya. Kawan-kawan yang dan kawan-kawan yang masih sehat. Betul. Ini ada komentar Kak. Saya tidak Semangat Linda Siopana kolaborasi Aduh, saya kolaborasi kita. ini salah satu kolaborasi kita ya. Sering nge-live di IG. baru ini di IG. Kalau di Zoom, di YouTube, kanal YouTube-nya Wali, SP sering diundang sih untuk juga bicara tentang perempuan dan sumber daya alam dan banyak lagi. Iya, banyak kok collab-nya kalau SP. Iya. Karena kan namun Satu tujuan. ini udah ada biasa. Ini semoga yang disampaikan segera pulih. Amin, amin. Ini kita lanjut lagi ya. Oke. Ini ada yang mau nggak? Ini manis sekali. Apa? Langsang. Jadi udah di Kak Wina tadi udah mengasih teaser lah kerjanya SP gitu. Tapi itu kan baru dikit kan. Baru dikit. Kita mungkin masih bertanya-tanya sebentar. Iya. Namanya sampai ke Ayu putus-putus Ayu. masa sih? Nah, kayak robot suaranya. Ya ampun. Coba kita jawab satu-satu aja nih Kak. Oke. Ayu yang bacain ya karena kacamata saya entah di mana saya kurang melihat. Itu Kak, satu dulu Kak, kerja-kerja. Oke, kerja-kerja SP ya. Ya. Kerja-kerja SP itu tidak jauh dengan Walhi, bicara tentang lingkungan, bicara tentang konflik, bicara tentang agraria, bicara tentang sumber daya alam. Nah, apa sih sebetulnya dengan isu itu, apa yang dibicarakan, apa yang menjadi concern gitu ya? Bagaimana ST mengedukasi perempuan-perempuan di wilayah konflik di pedesaan, bicara tentang hak asasi perempuan. Karena memang hak asasi perempuan, hak asasi manusia itu masyarakat tahu ada hak gitu, tapi tidak tahu ada poin-poin apa saja di dalam hak asasi manusia, ada pasal-pasal apa saja di dalam hak asasi perempuan gitu.
Nah, itu yang pertama kami lakukan bersama perempuan-perempuan di akar rumput ya. Terus kemudian bagaimana juga kita bisa melihat ada kepentingan apa di desa dan apa yang menguntungkan bagi perempuan. Secara kita balik lagi nih bahwa perempuan sangat bergantung dengan hutan. Perempuan sangat bergantung dengan sumber daya alam. Nah, jika ada kepentingan yang mengatasnamakan kehutanan dan berdampak kepada lingkungan, tentunya yang kena dampak paling utama adalah perempuan. Nah, hal-hal ini yang didiskusikan bersama perempuan-perempuan di akar rumput di pedesaan supaya mereka itu paham bahwa ternyata hadirnya berbagai investasi, korporasi dan lain-lain itu berdampak jangka panjang lagi dampaknya, bukan hanya jangka pendek gitu terhadap kehidupan perempuan. Nah, itu kenapa selalu bicaranya, mengulasnya dari awal itu bicara tentang penting gak sih hutan bagi perempuan? Penting gak sih sumber daya alam bagi perempuan? Ketika jawabannya, ya hutan penting bagi perempuan karena sumber pangan sebetulnya ada di hutan gitu. Terus ketika hutannya dirambah gitu kan dengan tangan-tangan yang besar bukan tangan-tangan yang kecil, otomatis sumber-sumber itu akan hilang gitu. Nah, ini yang pekerjaan pertama yang dilakukan oleh SP adalah diskusi, ngobrol bersama perempuan-perempuan melihat situasi perempuan di pedesaan dari dampak berbagai macam ancaman yang akan dihadapi oleh perempuan di akar rumput. Nah, kemudian setelah kita tahu ada situasi, ada ketidakadilan, ada perampasan, ada ketidaksetaraan gitu kan terhadap perempuan yang dirasakan oleh perempuan, baru kita melakukan advokasi. Kita juga melakukan advokasi meskipun advokasi yang kita lakukan belum sebanyak advokasi seperti Walhi, seperti kawan-kawan yang lain. Cuma kami berusaha bagaimana kita berjaringan juga ketika melakukan advokasi. Misalkan ini juga sedang ada kasus tapi tidak bisa diceritakan di sini karena memang keselamatan yang kawan-kawan yang sedang berjuang di sana gitu. Tapi mungkin nanti di lain waktu saya akan berdiskusi juga dengan Walhi terkait bagaimana kita sama-sama advokasi kasus ini gitu, karena memang yang bergerak di sana sekarang kaum perempuan yang sedang berjuang memperjuangkan tanahnya yang dirampas oleh perkebunan sawit. Nah, salah satu advokasi yang kami lakukan adalah kan selama ini kan laki-laki saja yang bergerak di advokasi ya, kebanyakan gitu. Kalau misalkan bicara di pedesaan, kalau misalkan di kota mungkin banyak juga ya laki-laki yang bergabung untuk advokasi. Tapi kalau di kampung itu sangat sedikit perempuan yang mau membela sesamanya gitu. Nah, ini saat ini SP juga kayak memunculkan orang-orang yang bisa membela kaumnya di desa gitu. Karena mereka yang sesungguhnya berjuang di desa gitu kan. Kalau kita kan tidak tahu pasti ya apa setiap hari terjadi di sana. Tapi ketika kita membentuk simpul, membentuk sel di sana, ada perempuan pemimpin yang nantinya akan juga bersama-sama melakukan advokasi dengan SP, itu akan lebih mudah di tracking gitu. Sedang ada masalah apa karena orangnya ada di sana gitu. Bukan hanya SP ketika datang ke sana baru jalan advokasinya, tapi karena ada orang di sana itu. Jadi yang kedua, kerja-kerja SP itu adalah membangun kelompok, membangun perempuan-perempuan pemimpin yang juga sepaham bagaimana juga mampu bergerak bersama SP gitu. Itu saja mungkin untuk kerja-kerjanya, yang pasti pekerjaan yang tidak bisa selesai singkat waktu. Ini akan bertahap, berproses gitu kan. Harapan sih bisa cepat selesai, perempuan juga tidak selalu dinomorduakan kan, bisa setara seiring sejalan melakukan apapun, baik itu di ranah publik maupun di ranah domestik, baik itu di rumah tangga maupun di lingkungan sosial. Tapi ya memang pada kenyataannya karena memang sudah terkonstruksi perempuan itu nomor 2 gitu kan, perempuan itu
adanya di ranah domestik, sehingga menjelaskan ke sesama perempuan kan terkait kesetaraan gender itu sangat berproses sangat panjang gitu. Jadi ini adalah kerja-kerja yang memang membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan kita tidak bisa menentukan kapan selesai, kapan kita berhasil, kita menang gitu. Cuma itu bagaimana kita penting membangun kelompok-kelompok, membangun simpul-simpul, sel-sel, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan. Itu kenapa SP selalu membentuk kelompok. Salah satu kelompoknya tidak harus kayak aktivis yang gimana gitu kan. Tapi bagaimana dia itu di kelompoknya itu rukun, dan SP sekarang kelompok-kelompok itu membangun kayak kebun kolektif, biar ada aktivitas gitu, kayak ada kelompok anyaman rotan gitu, dan SP membantu memasarkan anyaman-anyamannya. Tapi poin fokusnya itu bukan hanya ada anyaman rotan, bukan hanya ada kebun kolektif. Anyaman rotan ini juga sebagai alat perjuangan, di mana mereka itu sangat punya kesadaran yang sangat mulia gitu. Ketika ada rotannya yang laku, sebagian dananya itu disisihkan untuk dana perjuangan. Terus kemudian ketika bertanam, itu bukan ditanam di kebunnya sendiri, tapi ditanam di kebun hasil mereklem dari perkebunan sawit untuk menjaga tidak diambil alih kembali. Jadi tetap ditanami gitu. Jadi bukan hanya sekedar ada kelompok, bukan hanya sekedar ada usaha untuk kemandirian ekonomi, tapi ada tujuan besar, yaitu tadi melawan ketidakadilan terhadap perempuan. Itu kelompok-kelompok yang dibangun oleh SP. Itu mungkin Ayu, ada pertanyaan lagi? Jadi memang benar kata Kawi, ya ini bukan kerja-kerja yang sehari 2 hari ya Kak, atau 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi yang berkesinambungan. Tapi dari itu perubahan itu kan sedikit sampai. Tapi memang untuk kebutuhan misalnya pasti akan membutuhkan pikiran itu mantap juga Ayu sama Kawi. Jadi mirip kayak yang bahwa perempuan ini dia terdampak gitu, dan menurut kita dampaknya paling parah kalau hubungannya rusak, budayanya. Iya. Tapi kenyataan karena nggak dilibatkan Pak dalam pengambilan keputusan yang sebenarnya mempengaruhi banget terhadap kehidupan mereka dan punya dampak. Ya. Sama juga kalau di perjuangan Puan seringkali nggak menempati yang strategis. Padahal mereka adalah salah satu yang seharusnya punya peran, tapi diberikan peran yang kita sama sangat krusial sebenarnya waktu. Iya. Dan dari ceritanya Kak Winda, ini kenapa SPO dan lelah. Iya. Karena memang yang kita sama itu dan maka dari seperti mewujudkan perubahan itu memang kita harus bersama-sama, ada wali kalteng, ada SPOVT, ada lain. Karena pun perubahannya tuh tidak sama itu ya Kak. Iya, betul. Hanya SP bukan. Iya. Untuk semua manusia yang ada di muka bumi. Iya. Bukan hanya segelintir orang, tetapi untuk manusia yang ada di muka bumi ini ya, kalau misalkan
bicara tentang lingkungan, kalau lingkungannya hancur, manusia berikutnya tidak bisa menikmati apa yang sudah diberikan Tuhan gitu kan. Dan kalau misalkan bicara tentang tanah, tanah itu tidak beranak gitu. Lingkungan ini tidak akan beranak gitu kalau misalkan sungainya sudah tercemar, bukan hanya manusia yang dirugikan tapi hewani, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain juga ikut mati gitu kan. Bukan hanya manusianya yang memang terdampak gitu, tapi beberapa unsur di dalam kehidupan manusia juga akan terdampak gitu. Ya, betul, perjuangan perempuan itu tadi saya baru keinget karena saya tadi barusan nulis artikel terkait perempuan. Kenapa sih perempuan susah menjadi pemimpin? Ya karena memang bukan susah sebetulnya. Karena memang ada konstruksi itu tadi yang yang mendominasi siapa gitu kan. Jadi bukan laki-lakinya sebetulnya kan selama ini gini. Oh, katanya perempuan ini mau mengalahkan laki-laki, ada organisasi perempuan dan lain-lain gitu. Tapi sebetulnya esensinya bukan memerangi laki-lakinya gitu, tapi bagaimana sistem ini juga berpihak kepada perempuan, bukan hanya pada laki-laki gitu. Karena kalau bicara tentang hak asasi manusia, semua manusia punya hak yang sama gitu. Yang membedakan hanya jenis kelamin. Kamu punya penis, saya punya vagina sebagai perempuan gitu. Bukan tentang hak asasinya, bukan tentang haknya gitu. Nah, itu tadi ada pertanyaan, kenapa perempuan susah menjadi seorang pemimpin? Ya gimana dia mau jadi seorang pemimpin? Undangan-undangan yang dilibatkan di ranah pengambilan keputusan aja banyaknya laki-laki atas nama bapak. Gimana dia punya wawasan? Gimana dia punya tahu ada apa, sedang terjadi apa di desa kita gitu. Ujung-ujung aja airnya tercemar gitu. Bagaimana dia mau jadi seorang pemimpin kalau misalkan berangkat ke rapat aja, ngapain kamu malam-malam rapat? Iya kan? Selalu dilabelkan jelek karena dia seorang perempuan gitu. Terus ketika jadi pemimpin, alah perempuan tahu apa memimpin. Janganlah bicara memimpin sebuah kantor atau sebuah organisasi. Memimpin di keluarga aja selalu laki-laki yang jadi pemimpin. Ya kan? Nah makanya kemarin itu ada cerita lucu aja. Anak saya kan masuk ke yang besar, yang perempuan, itu masuk di sekolah otomotif motor SMK. Banyak lah tuh pertanyaan-pertanyaan, ngapain perempuan dimasukin ke otomotif gitu kan. Ngapain, harusnya kan jadi apa lah, anaknya mau, saya dukung apapun yang anak saya mau. Nah kemudian dia perempuan satu-satunya di kelasnya perempuan satu-satunya. Ya udah saya tanamkan bahwa kau harus jadi seorang perempuan yang memimpin. Dan akhirnya dia mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Karena dia perempuan satu-satunya, harusnya mendominasi kan orang-orang kawan-kawannya yang laki-laki semua. Tapi mungkin karena dia sering berdiskusi dengan mamanya yang bagaimana perempuan juga mampu memimpin, dan akhirnya dia menang sebagai meskipun sebagai ketua kelas saya bangga gitu kan. Karena dia seorang perempuan satu-satunya yang biasanya di nomor 2-kan, banyak pun di nomor 2-kan, suaranya tidak diakomodir, apa yang menjadi kepentingannya tidak diakomodir gitu kan, apalagi cuma satu gitu. Jadi ketika dia mencalonkan ketua kelas, saya dukung, saya perkuat lagi ideologinya dengan ideologi ST gitu kan, bagaimana memimpin ya harus dimulai dari ini gitu kan, dari hal yang kecil gitu kan. Nah ini penting gitu kan. Itu kenapa juga ST sekarang itu membentuk sel bersama kaum muda, karena penting untuk hadirnya pemimpin perempuan. Karena yang kalau bicara tentang perempuan, tentu perempuan dong yang lebih paham, sesama perempuan yang lebih paham gitu kan. Bagaimana ada konstruksi, bagaimana ada ketidakadilan, bagaimana
dia dinomorduakan gitu. Jangankan di lingkungan masyarakat, di keluarganya aja dinomorduakan. Itu penting diskusi-diskusi tentang kepemimpinan perempuan. Mungkin next time ayo kita bisa kolaborasi bicara tentang kepemimpinan perempuan karena memang ada beberapa pertanyaan yang memang dari media itu terkait kepemimpinan perempuan. Dia nanya ke saya karena saya seorang perempuan dan memimpin gitu. Ya, kalau bicara tentang kesulitan kesusahan ya mungkin dinamika ya di mana-mana juga sama, yang memimpin itu rasanya seperti itu gitu. Cuma ada hal yang harus digarisbawahi karena memang mungkin masih sangat sedikit perempuan yang memimpin. Itu kenapa penting juga membangun di kampung. Wali juga harus melakukan hal yang sama gitu kan, bukan hanya menyasar laki-lakinya, tapi bagaimana juga menciptakan perempuan-perempuan pemimpin di wilayah pengorganisasiannya wali. Benar kali kan. Itu juga jadi salah selain keadilan antar. Yuk, suaramu kesana jelas gak sih? Jelas. Kesini ayo suaranya ini ya kayak ada di depan, sananya putus. Oh ya. Oke, coba lagi ya. Pelan-pelan aja kali. Ya jadi kesetaraan gender itu jadi salah satu nilai Kak. Ya. Nilainya Walhi memang yang dipegang. Jadi sampai hari ini juga sih sebenarnya ya mencoba untuk mewujudkan itu. Paling enggak semakin Iya. bahkan kayak lo bisa kita coba itu nggak jelas ya. Nggak jelas ayo. Saya nanti gimana? Saya kayak Oke. Nah, oke, kayak mikrofon yang terputus habis baterai gitu kan. Muncul, hilang. Oke, Kak. Ketika sebenarnya tadi yang mencoba tahu perempuan sulit gitu ya menjadi pemimpin. Tapi karena kesempatan itu aja untuk terbatas, belum jadi pemimpin ya aja terbatas, berpartisipasi terbatas. Betul. Jadi ketimpangan exposure ke kesempatan baik itu untuk berbicara atau berpartisipasi akhirnya berdampak pada ketimpangan teman dan teman dan laki-laki. Betul. Sehingga untuk merespon sesuatu laki-laki itu lebih punya kepercayaan. Betul. Dan Iya. aku sendiri kadang merasa itu sih. Iya. Iya. Memang seperti itu. Karena perempuan kan ada hati-hati gitu kan. Kalau saya yakin ikan ini aku atau enggak ya. Nah, tapi karena kita karena kesempatan yang sangat biasa. Betul. Untuk menangkap kesempatan-kesempatan yang, tapi itu memang harus kita coba. Iya. Untuk Iya. Iya. Oke, Kak. Mungkin kita bisa ulang gimana sih peran
tadi Kak Winda udah, kalau di advokasi terkait hak asasi manusia, khususnya perempuan itu kan jarang gitu Kak berada di posisi yang strategis atau jarang, dan padahal mereka adalah salah satu yang paling terdampak. Iya. Nah, tapi juga banyak perempuan-perempuan hebat yang terlibat dalam perjuangan itu, Kak. Jadi gimana Kak Winda ngelihat sebenarnya ada potensi perempuan, maksudnya satu perjuangan itu memang membutuhkan kekuatan perempuan. Ada peran penting dan strategis dari perempuan yang hilang kalau tidak ada kontribusi kesempatan atau peluang dan tangan itu loh Kak. Akan sangat disayangkan kalau kita perempuan. Semoga saya bisa menangkap apa yang disampaikan Ayu, yang jadi pertanyaan Ayu ya, karena memang putus-putus. Ya, kalau saya melihat potensi tadi kalau tidak salah dengar saya, bagaimana saya bisa melihat potensi perempuan yang bisa menjadi seorang pemimpin atau dalam melakukan advokasi, atau bagaimana? Pentingnya gitu Kak. Oke. Perempuan dalam perjuangan. Oke, peran perempuan dalam sebuah perjuangan. Karena kalau nggak ada, itu dampak signifikan banget dampaknya. Iya. Kalau pengetahuan ya nggak ikut gitu. Iya. Ya, oke. Baik, saya akan mencoba menjawab ya. Ya, bagi saya sangat penting ya. Karena kalau misalkan bicara tentang perjuangan, ada yang sedang diperjuangkan, itu berarti ada alasan kenapa kita berjuang. Ya kan? Kenapa penting perempuan terlibat dalam perjuangan, dan kenapa kalau tidak ada perempuan, mungkin orang berpikir kalau nggak ada perempuan juga akan jalan nih perjuangan gitu kan. Ya kan? Pasti banyak orang, apalagi kalau laki-laki yang berjuang pasti lebih kuat, lebih strong, lebih gerak cepat gitu kan. Berbeda kalau bagi saya, kalau saya melihat kalau sebuah perjuangan itu didasari dengan ada persoalan, ada masalah. Nah, perempuan juga jadi memiliki dampak yang berbeda, dan laki-laki tidak bisa mewakili apa yang menjadi keluh kesah perempuan. Meskipun dia suami istri, berbeda dampaknya, ya kan? Nggak mungkin bicara tentang reproduksi perempuan, laki-laki paham seutuhnya gitu. Tentu harus perempuan dong yang membahas reproduksi, begitu. Karena dikonstruksikan di dalam rumah tangga, tidak mungkin laki-laki seutuhnya mengetahui apa yang menjadi kebutuhan. Nah, jadi kenapa perjuangan ini penting? Karena memang perempuan juga punya porsinya sendiri untuk mengungkapkan persoalan dan menjadi sebagai latar belakang perjuangan. Jadi kalau misalkan dampaknya yang dirasakan oleh laki-laki, bagi saya memang ada dampak tapi tidak terlalu besar. Kayak misalkan salah satu contoh kayak gini, kita bicara tentang pencemaran air, bicara di Mentangai lah, airnya sudah keruh gitu kan. Laki-laki sedang berjuang, paling saya gatal-gatal mandi di Sungai Kapuas karena airnya tercemar. Beda dengan perempuan yang alat reproduksinya lebih terbuka. Dia pasti akan ngomong, saya punya penyakit kista, atau anak saya jadi Down syndrome karena mengkonsumsi air dari sungai. Ada persoalan yang berbeda yang memang itu tidak bisa diungkapkan oleh laki-laki ketika sedang berjuang mengatasnamakan lingkungan. Jadi ada bagian yang akan hilang disampaikan oleh laki-laki
dibanding oleh perempuan, karena dia tahu sendiri tentang otoritas tubuh dia, tentang dampak yang dialami oleh dia gitu. Jadi ketika sama-sama nih ya, berjuangnya sama-sama, ini ngomong ini, perempuan ngomong ini gitu kan, datanya akan semakin konkret, dan apa yang kita perjuangkan bukan ngomong kosong. Begitu. Ayo, kalau saya melihat itu contoh sedikit saja, contoh yang mudah mudah dimengerti dan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tentang bagaimana pentingnya perjuangan perempuan dan penting perempuan dilibatkan dalam sebuah perjuangan. Begitu. Benar-benar. Ya, apa sih? Saya boleh sambil minum. Tadi ada yang ngasih minuman ini sama saya, baik sekali ya. Sebenarnya ini goblali ya. Tapi karena dikasih, kita terima saja ya. Mari minum. Aku udah dari tadi. Haus saya. Jadi sambil makan sambil minum free ya. Boleh nanya makan garam sebenarnya tadi apa ya tadi yang pertanyaan ke ini terkait SP sih. Apa? Meskipun kita tadi perempuan perjuangan dan kucing fighting dan sumber daya. Danaan SP dari mana? Nah, kalau pendanaan SP, kami sih lebih banyak bicara tentang pendanaan kemandirian ekonomi ya. Meskipun ya ada sih beberapa dana yang didapatkan dari luar, tapi kami masih bergantung kepada Sekretariat Nasional. Nah, pendanaannya dari mana? Ya saya kurang paham juga ya pendanaannya dari mana, dan itu bukan wewenang saya untuk bicara pendanaan itu dari mana, karena yang memberikan saya dana itu SP Mangut Menteng ini masih bergantung pada pendanaan Sekretariat Nasional. Ya, jadi kami tidak punya wewenang dana itu dari mana asalnya untuk bicara tentang itu, tapi yang lebih jelasnya kami memiliki pendanaan dari Sekretariat Nasional karena kami belum bisa mandiri secara ekonomi untuk keberlangsungan organisasi. Jadi kami masih bergantung kepada Sekretariat Nasional. Begitu. Oke, semoga bisa menjawab ya. Bisa bantu kita perempuan-perempuan. Dan apanya nih? Gimana yuk? Bisa bantu kita perempuan-perempuan yang butuh penyadaran. Penyadaran dalam hal apa? Ya? Penyadaran dalam hal apa? Karena penyadaran itu orang yang instan disadarkan juga penyadaran. Jadi mungkin bisa lebih spesifik penyadarannya seperti apa? Disadarkan supaya kita move on. Cepat move on. Mungkin itu bisa menghubungi pemuda sehati ya untuk bukan ekspertis paling enggak. Bukan, karena masalah cinta itu masalah hati, jadi ya bukan masalah, maksudnya SP tidak punya apa tidak punya tidak kuasa untuk bicara tentang hati ya, kecuali ya kalau memang butuh diskusi terkait keperempuanan, boleh datang aja ke kantor SP di Jalan Pinggang 4A nomor 94. Kalau mau diskusi tentang warna cat ungu dan pink. Jadi SP tutup dari pertanyaan-pertanyaan perataan ya. Gimana yuk? Saya tidak bisa melihat ya. Jadi SP menutup tertutup pertanyaan yang berbau hati. Bukan menutup sih, karena kita tidak punya akses ke ranah itu. Jadi gimana
mau bicara tentang keperempuanan, boleh. Keperempuanan itu luas ya. Boleh kehidupan perempuan, boleh permasalahan perempuan, boleh datang ke kantor atau adalah tim untuk apa kayak konsultasi kayak gitu ya. Cuma kami belum punya psikolog aja. Karena SP juga kadang-kadang nanganin kasus kalau ada kasus kekerasan karena memang SP lumayan ada yang tahu gitu tentang SP, ada lembaga perempuan, ada organisasi perempuan. Jadi banyak yang memang datang ke SP atau nelpon ke saya, ini ada kasus ini bisa bantu nggak gitu kan. Kalau SP bisa bantu-bantu, tapi kalau misalkan itu sudah butuh psikolog, butuh pendampingan hukum, itu kami rujuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, ke PPA-nya gitu kan, UPT PPA. Nah, kayak kemarin kita membantu memulangkan korban trafficking gitu kan dari Malang. Kami juga membantu memulangkan, menjemput ke tempat traffickingnya itu bisa gitu. Cuma kalau misalkan bicara tentang cinta, tentang hati yang tersakiti, SP tidak punya bukan ranah SP lah gitu kan. Tapi kalau misalkan mau diskusi curhat tentang keperempuanan, itu bisa datang aja ke kantor SP gitu. Oke. Silakan Diana kalau mau tanya aja di kolom komentar. Oke, jadi SP bukan kayak kasus ya, sebetulnya fokus kami itu karena kita punya program, punya 3 isu ya, perempuan, agraria, dan kedaulatan pangan. Kemudian perempuan dan perubahan iklim serta pengorganisasian. Itu tiga program itu yang memang kami betul-betul kerjakan. Di luar itu kayak ada kasus kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga, itu boleh maksudnya bisa kita dampingi tapi tidak 100%. Kalau misalkan kasusnya ini sampai ke ranah hukum gitu kan, biasanya kami kita menjembatani saja untuk bantu melaporkan ke P2TP2A misalkan, ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, ke Dinas Sosial. Selebihnya ya mereka yang akan menjalankan tugasnya gitu sesuai dengan tupoksinya. Tapi tetap kita kawal kalau misalkan di tengah jalan proses hukumnya tidak adil gitu kan, tetap kita tetap perjuangkan gitu. Tapi sebaliknya kalau misalkan ada kasus yang butuh tempat tinggal, karena di Kalimantan Tengah ini belum ada shelter, belum ada rumah aman untuk korban-korban kekerasan, perempuan korban kekerasan. Jadi kadang-kadang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, dari Dinas Sosial, bahkan dari Kejaksaan sering menitipkan 1-2 hari di sini korban-korban yang sedang berhadapan dengan hukum gitu. Ya, kami sebagai organisasi perempuan juga wajib hukumnya untuk melindungi sesama perempuan yang memang sedang dalam permasalahan gitu. Tapi jika itu urusannya sampai ke ranah hukum dan lain-lain, kami biasanya merujuk mereka ke Dinas Pemberdayaan Perempuan begitu. Ini kan kita situasi pandemi. Gimana sih cara hukum ya? Ayo, nggak terdengar. Oke. Kita udah tahu kalau secara umum aja perempuan itu sudah menghadapi tantangan, bisa bahkan dalam dirinya
dan juga di luar dari itu. Karena memang sistem yang cenderung patriarkal. Nah, dalam konteks ada lagi secara spesifik tantangan-tantangan itu. Tapi sekarang kita ada satu masalah lagi, Kak. Pandemi. Yaitu pandemi. Nah, gimana kita melihat dampaknya perempuan dari semua itu dikumpulin jadi satu ya. Aduh, pokoknya sudah tepuk jidat. Udah ada masalah konflik nih ya, masalah konflik agraria, perampasan lahan, perambahan hutan yang berdampak pada kehidupan perempuan, ditambah kerusakan lingkungan, air dan lain-lain. Dampaknya paling besar dirasakan oleh perempuan karena bisa dibilang dia 24 jam berhadapan dengan air, ngurusin rumah tangga, mandiin anak dan lain-lain, nyuci dan lain-lain gitu kan. Tambah lagi pandemi. Nih apa? Luar biasa sekali. Luar biasa, semakin mencekik kehidupan perempuan. Dimana perempuan di masa pandemi ini dia tetap harus ke pasar, harus beli bahan baku pangan untuk keluarga gitu. Dia harus tetap menyiapkan makanan, tapi pekerjaan banyak yang dipecat, banyak yang di PHK sepihak gitu kan. Otomatis pemikiran dia tuh semakin penuh nih gitu. Harus memikirkan dia ke pasar dengan berhadapan dengan pandemi, harus memikirkan dapur harus ngepul sementara uang tidak ada, ya kan? Sementara kita mau mengkonsumsi bahan baku yang ada di hutan, hutannya sudah hancur, lingkungannya sudah ambruk gitu kan. Jadi ya memang untuk saat ini saya masih salut kepada perempuan-perempuan yang ada di perkotaan dan di pedesaan yang masih bertahan, masih semangat gitu kan. Karena memang selain harus memikirkan dapur ngepul, ekonomi yang harus tetap berjalan, dihadapkan juga dengan dia harus ngajarin anaknya dong sekolah online. Jadi gurunya sudah tidak tidak rumit lagi ngajarin, jadi mamanya sekarang yang ngajarin. Karena itu juga dirasakan oleh saya sendiri. Jadi anak saya nanyain ini artinya apa, ini yang sekolah siapa gitu. Gitu. Jadi ya memang saya melihat pandemi ini juga sangat berpengaruh kepada kehidupan perempuan tentunya. Ekonomi dari berbagai lini lah, ekonomi, kesehatan, lingkungan juga gitu. Tambah lagi lingkungan hutan yang memang sudah ditambah gitu. Nah, menarik tapi mengesalkan sebetulnya. Menarik tapi mengesalkan gitu. Dimana SP kan punya wilayah pengorganisasian itu di Mentanggai, di 3 yang sudah lama ini di 3 desa gitu. Nah, waktu awal-awal pandemi mereka sangat kesulitan dong cari pangan, padahal di situ hutannya luas gitu kan, tanahnya banyak gitu. Cuma karena di awal pandemi waktu PSBB dan lain-lain itu mereka sulit mendapatkan akses pasar. Jadi mereka benar-benar ada satu keluarga yang memang cuma makan singkong, cuma makan pisang karena uang tidak ada untuk membeli bahan baku makanan, harga karet murah. Belum lagi tidak ada yang datang untuk mengambil karetnya, otomatis dia tidak punya uang sama sekali. Pinjam ke tetangga pun udah saking seringnya minjem dia jadi malu, akhirnya dia hanya makan ubi, pisang yang dihasilkan dari kebun terdekat dia gitu. Nah, itu kan miris. Sementara bansos, sementara bantuan-bantuan dari pemerintah itu kapan sampainya ke mereka gitu. Orang-orang yang memang sangat membutuhkan gitu. Jadi memang masa pandemi dihubungkan dengan kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber daya alam ini mematikan bagi kaum perempuan.
Karena perempuan akan lebih berpikir banyak untuk bagaimana keluarganya bisa makan, bagaimana dapurnya bisa ngepul, dan bagaimana sekolah anak-anaknya itu masih bisa berjalan meskipun harus mengeluarkan banyak membeli paket internet dan lain-lain. Jadi pandemi ini sangat semakin memperburuk situasi perempuan. Menurut saya seperti itu. Nah, satu poin lagi, kebun kolektif juga ini kenapa dibangun di 2 tempat, di wilayah memang lahan yang memang di hutan, ada juga di pekarangan. Ini juga untuk membantu bagaimana kelompok ini masih bisa bertahan, tidak kesulitan sumber pangan, salah satunya sayur mayur. Karena memang kalau Ayu pernah ke desa Kalumpang atau ke desa Seahas, Ayu pernah ke desa Seahas atau belum? Saya tidak tahu, mungkin kalau Kementangai sering ya, kalau Kementangai masih banyak rame orang jualan dorong sayur mayur gitu. Tapi kalau di 2 desa ini, desa Kalumpang dan desa Seahas, itu sangat sulit dicari sayur mayur, yang hanya ada itu paling daun singkong. Karena itu ditanam di mana saja pun bisa tumbuh sama kelapa. Tapi kalau misalkan mau cari cabai, mau cari bawang, mau cari sayuran yang lain selain daun singkong dan cabai, kalau tidak ada pasar ya tidak ada. Itu kenapa SP juga membentuk kelompok yang memang mengelola kelompok kebun kolektif, untuk bagaimana kelompok ini juga bisa bertahan, setidaknya di kelompok kalau ada lebih bisa dijual ke desa tetangga atau ke perempuan lainnya gitu. Ya, itu karena bagi saya pandemi dan kerusakan lingkungan ini satu bagian yang sama-sama melemahkan perempuan, membunuh perlahan perempuan dengan cara psikologisnya yang dihantam tentunya gitu kan, dan ruang geraknya juga semakin dipersempit karena banyaknya peraturan yang dibangun. Jadi kalau bicara tentang bisakah perempuan memimpin, sekarang semakin sempit ruangnya. Begitu. Oke, kalau gitu udah makin panjang dan makin prosesnya makin lama. Semangat untuk kita semua, ayo. ya Kak. Padahal kan aku itu dari bilang hasil beras gitu. Dan sekarang harus makan. Iya. Iya. Oke. Udah jam 5. Iya ya, nggak berasa ya. Udah jam 5 aja. Ini kita itu sudah terlalu lama tidak banyak diskusi ya, karena situasi pandemi ini jarang bertemu, ngobrol, ngebahas tentang gerakan. Jadinya ketika ngobrol tuh asik, tahu-tahu udah sore gitu kan. Iya, wajib itu. Nah ini tadi kita udah ngomongin masalahnya, tangannya. Nah sekarang yang bisa kita lakukan untuk menghadapi itu dan membuat perubahan lebih baik. Mungkin dari diri kita sendiri, bukan hanya perempuan, tapi laki-laki sendiri gitu. Oke. Kalau saya pribadi ya, saya tidak akan pernah berhenti untuk terus bergerak, menularkan virus-virus ideologi pergerakan, tentunya yang tidak melanggar nilai-nilai, juga mempengaruhi teman-teman kita yang laki-laki supaya tidak tidak menomorduakan lah. Kalau kita bicara tentang gerakan, ya jangan menomorduakan perempuan lah, sama-sama lah beriringan gitu, karena kita juga punya porsi masing-masing gitu kan, punya pemahaman yang juga sama, perjuangan yang juga satu jalur gitu. Jadi jangan sampai ditinggalkan gitu, tapi harus beriringan bareng gitu kan.
Begitu saja sih kalau misalkan untuk saat ini ya memang di masa pandemi kemudian memang kita banyak dibatasi ya. Satu, kita harus banyak-banyak apa namanya banyak-banyak menyemangati diri supaya memang apa namanya tidak termakan oleh virus lah kalau saya bilang ya. Karena kalau misalkan kita stres, kita galau, kayak tadi kawan-kawan ada yang sedang galau, mungkin stop galaunya gitu kan, karena apa namanya imun kita ketika galau akan turun gitu kan. Kita harus menyemangati diri kita sendiri sebagai perempuan yang punya pemikiran yang berdaya sebetulnya gitu kan, cuma dilemahkan oleh sistem patriarkat tadi. Kita harus bergerak untuk bagaimana kita juga menularkan ke perempuan-perempuan lain bahwa kita punya hak yang sama, kita juga punya, bahkan kita memiliki hak yang lebih, ada hak asasi perempuan yang diratifikasi sudah di Indonesia gitu kan. Itu yang apa ditularkan ke perempuan-perempuan lain. Intinya kita semangat untuk terus berjuang melawan ketidakadilan. Diri saya sendiri pun masih terus banyak berproses belajar. Justru kami mendapatkan pembelajaran itu bersama perempuan-perempuan yang ada di pedesaan, yang bagaimana pembelajaran itu bisa menguatkan saya, bisa menguatkan untuk terus berjuang. Ketika saya ingin berhenti, saya melihat ke belakang bahwa wah, perempuan yang setelah kita bangun diskusi bersama mereka masih semangat, tapi kita sudah kendor semangatnya. Jadi intinya gitu, ketika kita apa ya, kita sedang mengalami galau dan ingin berhenti, pasti manusia itu kan ada di fase itu ya. Saya juga pernah, saya lelah dengan kerjaan saya yang seperti ini, banyak tantangan, banyak apa, kadang ancaman gitu kan. Tapi ketika saya melihat ke belakang apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita bangun, itu memacu semangat kita untuk bagaimana lebih banyak perempuan-perempuan yang harus kita bangun. Perempuan harus kita rangkul untuk bagaimana sama-sama kita berjuang merebut kedaulatan, begitu. Terima kasih banget. Sama-sama. Bungkus sekali ya. Sama-sama. Berarti kita memperhatikan kali. Betul. Baik. Next akan ada Siap. kami mau ada Di mana yuk? Aku tidak mendengar. Oh, ya, closing statement saya sampaikan kepada kaum muda, jangan malu untuk mengeluarkan jati diri kita sebagai seorang perempuan, yang dimana perempuan juga punya nilai yang sama di mata Tuhan, punya hak yang sama di mata Tuhan gitu kan. Yang membedakan kita harus diingat hanya jenis kelamin, bukan tempat kerja, bukan langkah kita sebagai perempuan. Jadi kaum muda, kaum milenial harus maju di depan, harus banyak berdiskusi terkait gerakan-gerakan perempuan di masa kini. Begitu saja. Kaum muda jaya. Terima kasih Kak Binta. Sama-sama. Sudah mau ngobrol sama kami hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga Wali yang sudah mengundang saya dan bercerita banyak tentang gerakan perempuan. Ya, semoga ada kesempatan lain lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama SC. Siap. Nah, itu tadi diskusi bareng SC, anggota organisasi dari Kalimantan yang baru. Nah, besok live lagi. Besok kita akan ngomongin tentang nyambung sih sama besok jangan lupa akan diskusi tentang film Ferngully yang nonton yang silakan ini
sih. Terima kasih semua, terima kasih Kak Winda, terima kasih sahabat Walhi yang sudah ngikutin IG Live kita. Sampai jumpa di IG Live selanjutnya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Walhi Kalteng dan SP Kampus Menteng. Sip. Itu salam adil dan Lestari. Lestari. Kasih Kak Winda. Yo, dadah. Dah. Dah. Ini gimana?